Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia di bulan yang mulia. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah kita singgung sedikit di antaranya hikmah dan manfaat manusia diperintahkan untuk berpuasa, di antaranya yaitu agar merasakan rasa haus dan lapar yang mungkin dalam waktu yang lama sudah tidak kita rasakan. Harapannya tidak ada lain kecuali supaya muncul rasa kasihan terhadap orang-orang yang kesulitan dalam mencari makan tiap harinya, sehingga dari kaum muslimin yang melakukan puasa diharapkan menjadi manusia-manusia yang siap membantu dan menolong orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kelaparan tersebut, karena dia sudah kenal dan tahu rasa lapar dan hausnya itu seperti apa. Jadi kalau kita rasa lapar kita rasakan itu nyoba 1 bulan, di sana ada saudara-saudara kita yang merasakan itu tiap hari. Merasakan lapar itu tiap hari. Nah, harapannya dengan puasa ini kita lebih mudah, ringan untuk membantu mereka. Itu kita sampaikan kemarin. Kemudian yang kedua, di antara manfaatnya berpuasa ini yaitu bagaimana orang yang berpuasa itu tenaganya, kemudian syahwatnya itu menurun, sehingga secara otomatis dia semakin jauh daripada pelanggaran-pelanggaran atau maksiat-maksiat. Sebaliknya, jika dipakai untuk beribadah, mungkin di malam harinya atau di pagi harinya untuk sholat berjamaah, kemudian malam harinya melakukan sholat sunnah sebanyak mungkin 23 kali, 23 rakaat, sholat witir, sholat taraweh, itu semakin semangat ketika kita berpuasa itu. Beda kalau puasanya sudah habis, masuk bulan Syawal, jarang ada manusia yang masih semangat tiap malam sholat 23 rakaat itu, jarang. Tapi bagaimana ketika mereka berpuasa, kekuatan ruh itu semakin kuat sehingga mereka lebih mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita sampaikan pertemuan yang pertama. Sore ini kita akan lanjutkan sedikit daripada faedah atau manfaat berpuasa, baik dari segi agama atau dari segi duniawinya atau ukhrawinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini, begitu juga manusia yang hidup dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang baik bagi ciptaannya dan mana yang buruk bagi ciptaannya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu adalah zat yang paling bijaksana? Artinya yang maha tahu mana yang baik bagi makhluk dan mana yang tidak baik bagi makhluk. Maka ketika Allah mewajibkan kita atau menganjurkan kita berpuasa, maka di situ ada kebaikan-kebaikan bagi kita semua daripada hamba-hamba Allah. Di antara kebaikan dan manfaat puasa ini, baik itu puasa Ramadan secara khusus ataupun puasa secara umum, puasa sunnah secara umum,
Di antaranya yaitu puasa itu sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Karena kata para ulama, penyakit yang menyerang manusia itu jenisnya, ya, ketika diteliti oleh mereka ulama itu pertama, kedua, terus mereka menemukan ada sekitar 30.000 macam penyakit kurang lebih yang menyerang manusia, yang bisa menyerang manusia. Berarti setiap saat kita ini ada kemungkinan untuk diserang penyakit dari berbagai macam penyakit tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah telah menyediakan obatnya. Tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Obat itu ada dua. Obat yang sudah diketahui dan diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, sehingga ketika penyakit itu terkena terhadap salah satu dari antara kita itu sudah ada obatnya. Ada obat yang sampai hari ini belum diketahui oleh manusia, tapi pasti ada. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk memberikan ilmu tersebut kepada manusia yang ada di zaman ini. Jadi kalau sudah datang zamannya, orangnya, ya berarti itu kehendak Allah, takdir Allah. Oh, penyakit ini belum ada obatnya. Nanti mungkin tahun sekian muncul satu dokter, satu tim yang menemukan obatnya. Itu Allah yang mentakdirkan. Karena Allah sudah menyatakan tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, ketika ditanya oleh seorang sahabat, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami itu berobat?" katanya. "Apakah boleh kami berobat?" Maka Nabi SAW menyatakan, "Iya, silakan berobat. Karena tidak ada satu penyakit kecuali Allah telah menurunkan obatnya. Hanya dua saja hal yang tidak ada obatnya. Satu al-haram, dua wasam, kematian." Kalau ada orang awalnya muda, sekarang tua sudah. Atau ada orang hidup kemudian mati, wafat, meninggal dunia. Nah, ini tidak bisa diobati. Dokter manapun tidak bisa ngobati. Ya. Kalau seandainya tua itu bisa diobati, ya rame dokter ya berarti ya. Terutama yang tua-tua yang punya uang, ya. Berangkat langsung kepingin balik muda lagi. Atau ibu-ibu yang sudah tua, sudah keriput, pengen balik ke seperti zaman, ya, umur 20 tahun misalnya. Tapi Nabi SAW menyatakan tua itu tidak ada obatnya. Begitu juga kematian tidak ada obatnya. Nah, di antara penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan puasa, yaitu pertama kesalahan atau sakit pencernaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sakit diabetes, penyakit gula. Yang ketiga yaitu as-simnah. As-simnah itu terlalu gemuk atau bahasa dokternya itu obesitas. Obesitas itu bukan karena banyak makan, bukan ya. Karena memang ada penyakitnya. Nah, ini diantara penyakit-penyakit yang cara pengobatannya itu bisa dilakukan dengan memperbanyak puasa. Yang punya sakit pencernaan atau mah dan lain-lain, banyak puasa sembuh. Yang punya diabetes, ya, gula darah, penyakit gula, perbanyak puasa, insya Allah normal nanti gulanya. Yang terlalu gemuk badannya, perbanyak puasa. Artinya mulai subuh sampai maghrib jangan makan. Malam makan itu pun ya sedikit, makan nasi sedikit, air, kemudian besok niat puasa lagi begitu. Dirutini seperti itu, insya Allah berat badannya turun. Nah, ini enak ini ya, dapat dua-duanya. Satu dapat diet,
Dua, dapat pahala ibadah. Ini mungkin ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan, perbanyak puasa. Ramadan selesai tetap puasa lagi. Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal puasa dirutini Senin Kemis. Insyaallah nanti sudah dapat pahala, nanti berat badannya turun nanti. Nah, ini diantara penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan cara memperbanyak puasa. Sehingga ahli kedokteran Islam kita, Ibnu Sina, beliau pernah mengatakan banyak daripada penyakit yang kita sulit untuk menemukan obatnya, kemudian kita perintahkan pasiennya untuk memperbanyak puasa kecuali penyakitnya hilang. Nah, ini resep ini ya. Sampeyan loro, sakit-sakitan sing akeh poso, ojo tambah mangan akeh. Sebagian orang, wah ndak gelem aku digoro ya mbek dokter misalnya. Dokter mangan enak, aku ndak oleh mangan enak misalnya. Jangan. Tapi perbanyak ibadah puasa, insyaallah penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada sedikit daripada manfaat berpuasa dari segi kedokteran begitu ya. Adapun dari segi diniyah, ukhrawiyah sangat banyak, di antaranya mempersempit jalannya setan. Karena setiap manusia itu ada gorin. Gorin itu yang barengi. Setiap dari kita ini ada gorinnya. Ono sing barengi, setan yang barengi kita. Dia lahir di waktu kita lahir, bareng. Dia lahir ketika kita lahir, dan setannya ini kafir. Tidak mengajak kecuali kepada kemaksiatan atau keburukan. Kalau kita mau ibadah, dia yang mencegah. Ojo tarawih wis, mari ngono wingi misalnya. Wis ojo poso terus ae. Ndak enak ambek malaikate, mosok ditulis poso terus bolongono siji loro dah misalnya. Ini selalu mengajak kepada keburukan. Nah, ini cara untuk supaya kita tidak terpengaruh dengan setan ini, melemahkan setan tersebut, gorin tersebut, yaitu dengan cara memperbanyak puasa sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan, tutuplah jalur-jalur setan itu, dengan memperbanyak puasa. Karena setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui peredaran darah. Peredaran darah itu bisa sempit ketika kita berpuasa. Karena itu banyak dari manusia ini ketika berpuasa itu alhamdulillah dijauhkan dari banyak maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seterusnya kita dijauhkan daripada maksiat. Sedikit kita singgung daripada hukum fikih puasa. Perlu diketahui bahwa hukum puasa Ramadan ini adalah wajib bagi satu orang Islam, dua orang yang mukallaf. Mukallaf itu baligh, akil itu berakal. Kemudian itokoh, orang yang mampu puasa. Kemudian yang keempat, as-sihhah, wajib bagi orang yang sehat. Yang terakhir al-iqamah, orang yang tidak bepergian, wajib puasa. Islam, baligh, akil, kemudian mampu, sehat dan tidak bepergian. Ini wajib puasa berarti. Yang bukan Islam tidak wajib puasa. Tapi nanti di akhirat dia tetap disiksa karena meninggalkan puasa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Mereka nanti sampai di neraka sakor itu, orang-orang kafir itu. Ditanya, "Loh, kenapa kalian bisa sampai di sini?" Mereka menjawab, "Iya, dulu di atas dunia kami tidak menjalankan sholat." Bukan sholat saja, semua kewajiban, puasa, zakat, haji, seterusnya. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan maksiat-maksiat. Wajib bagi orang Islam. Yang kedua, wajib bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Maka anak kecil tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, rufi'a an ummati salas, rufi'al galam, diangkat pena itu
catatan pahala dan dosa itu dari 3 golongan. Artinya tidak dicatat. Pertama, bagi orang yang gila sampai dia sembuh. Yang kedua, bagi orang yang tidur sampai dia sadar, bangun. Yang ketiga, bagi anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau ada anak kecil-kecil yang belum balik, ya melakukan satu dosa mungkin itu tidak ditulis dosa. Tapi orang tuanya itu nanti sampai dia balik baru dicatat. Begitu juga orang gila. Ada orang gila misalnya mukul orang, apakah ditulis dosa? Enggak. Kecuali kalau dia sembuh. Begitu juga orang yang tidur misalnya tidur auratnya terbuka, oh dosa dia, enggak ditulis dosa sampai dia bangun. Nah, bagi anak-anak kecil walaupun tidak wajib puasa, tapi disemangati mulai diajari puasa ketika umur 7 tahun. Ya kalau bisa sebelum 7 ya. Mungkin poso beduk gitu ya. Poso zuhur, poso asar, poso duha apa ndak itu. Nah, dilatih. Ya, dilatih anaknya. Sebagaimana sholat, puasa juga kalau sudah 10 tahun maka dimarahi, dipukul kalau tidak puasa ya, biar terbiasa puasa. Subhanallah, sebagian keluarga anak-anak kecilnya menyaksikan masih kakaknya, bapaknya, ibunya tidak ada yang puasa. Ramadan siang-siang mangan kabeh. Nah, ini bagaimana anak yang kecil itu bisa terdidik nantinya? Keluarganya tidak memberi contoh yang baik. Ya lebih-lebih sebagian orang-orang ini keluar dari warung habis makan kemudian ketemu sama teman-teman yang puasa. Wah, nasi ya, tidak kuat poso saiki ya. Luwe nemen padahal baru makan dia di warung. Sudah tidak puasa, bohong lagi ya. Double-double ini dosanya. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga al-itaqah, mampu. Maka tidak wajib bagi orang yang dianggap tidak mampu seperti terlalu tua atau dia sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Ini berarti setiap hari mengeluarkan fidyah. Untuk 1 hari puasa 7,5 on gantinya. Besok 7,5 on terus seperti itu. Atau orang-orang yang dianggap tidak mampu seperti perempuan yang haid atau nifas. Ini tidak wajib puasa, tapi wajib qadha nantinya di bulan Syawal mungkin. Kemudian wajib bagi orang yang sehat. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Tapi ojo gawe-gawe ya. Kak loro ojo pura-pura loro. Nanti loro temenan nanti ya. Begitu juga al-iqamah, orang yang tidak musafir. Adapun orang musafir ya, maka boleh bagi dia tidak puasa dengan syarat dia keluar dari kota sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.